Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tita Pertiwi dengan NIM 2005097401 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai FTP server menggunakan software Cisco Packet Tracer. FTP sendiri atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi dari FTP sendiri yaitu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, kemudian menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, kemudian mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian fungsinya yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Adapun dalam FTP ini terdapat perintah dasar seperti untuk koneksi ke FTP server dari PC klien, yaitu menggunakan perintah FTP, kemudian melihat direktori server menggunakan dir, mengupload file dari PC klien ke server menggunakan put, kita inputkan nama filenya apa, kemudian mendownload file dari server ke PC klien menggunakan get, dan keluar dari koneksi FTP server menggunakan quit. Kemudian di percobaan kali ini kita akan membuat skenario dengan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaring yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema seperti pada gambar. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Saya sudah membuat skenario-nya terlebih dahulu waktu praktikum web server dan DNS server. Di sini saya sudah men-setting IP address-nya. Kita mulai dari PC1. Nah, kita buka IP configuration. IP address-nya yaitu 192.168.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62. Jangan lupa kita isikan DNS servernya yaitu 33.33.33.1. Kemudian kita coba buka PC2 desktop IP configuration dengan IP address yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Kemudian kita coba buka PC3 desktop IP configuration dengan IP address 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62. Kemudian kita buka PC4 desktop IP configuration, kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.4 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.126. Kemudian di PC5 kita isikan IP configuration-nya yaitu 192.168.1.66 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.126. Kemudian di PC6 kita buka desktop IP configuration, kita isikan IP address-nya yaitu 192.168.1.67 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Kemudian kita setting router 1. Kita buka config. Di sini ada serial 2. Ini terhubung dengan router 2 dengan IP address 12.12.12.1 dan subnet mask sebagai berikut. Kemudian jangan lupa kita on-kan portnya. Kemudian serial 3 ini
terhubung dengan router 3 dengan IP address 13.13.13.1 dan subnet mask sebagai berikut. Jangan lupa di-on-kan portnya. Kemudian fase Ethernet 0/0 ini terhubung dengan PC1 dengan IP address 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan jangan lupa kita on-kan portnya juga. Kemudian ini ada fast Ethernet 1/0 ini terhubung dengan PC2 ini dengan IP address 192.168.126 dengan subnet mask 255.255.255.192. Jangan lupa kita on-kan portnya. Setelah seperti ini kita coba setting router 2. Kita buka config serial 2. Di serial 2 ini menuju router 1 dengan IP address 12.12.12.2 dan subnet mask sebagai berikut. Jangan lupa kita on-kan portnya juga. Kemudian serial 3 ini terhubung dengan router 3 dengan IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 25.25.25.25.0. Kemudian kita on-kan portnya, jangan lupa kita on-kan. Lalu kita buka fast Ethernet 0/0 ini terhubung ke PC1 dengan IP address 192.168.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Jangan lupa kita on-kan portnya. Lalu berikutnya ke router 3. Di router 3 kita buka config, kemudian serial 2 ini terhubung dengan router 2 dengan IP address 23.23.23.3 dan subnet mask sebagai berikut dan jangan lupa kita on-kan portnya. Kemudian serial 3 ini dengan IP address 13.13.13.3 dan subnet mask sebagai berikut. Jangan lupa kita on-kan portnya. Lalu kemudian setelah routernya tersetting seperti berikut, kita tambahkan FTP server yang terhubung dengan switch 4. Kita berikan FTP server. Ini servernya kita tambahkan di sini, kita rename dengan nama FTP server seperti berikut. Kemudian kita hubungkan dengan kabel seperti ini. Kita tunggu hingga warnanya ini hijau, tandanya sudah terhubung. Sambil menunggu warnanya hijau, kita setting IP address-nya. Pada FTP server ini kita buka desktop, IP configuration, IP address-nya kita isikan 43.43.43.2, kemudian dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu kita isikan 43.43.43.3 seperti ini. Sudah tersetting. Kemudian kita langsung ke service. Ini kita ke FTP. Di FTP ini jangan lupa kita on-kan service-nya ini, lalu kita tambahkan username dengan nama coba, lalu dengan password coba juga. Kemudian kita beri akses, ini kita centang semua. Nah seperti ini, lalu kita add seperti ini sudah. Lalu kemudian untuk mengetahui apakah PC1 sudah terhubung ke server atau belum, kita coba buka PC1. PC1 ini kita coba buka command prompt. Di sini kita lakukan ping. Kita isikan perintah ping 43.43.43.2, kemudian enter. Kita tunggu datanya dulu. Nah, ini sudah terhubung tandanya. Selanjutnya kita coba buat pesan pada text editor, yaitu kita buka
text editor pada PC1 kita isikan ini isi pesan dari PC1. Kemudian kita save filenya dengan Ctrl S, kita ketikkan nama filenya yaitu pesan PC1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita cek di command prompt PC1 dengan mengetikkan dir. Kita coba ketikkan dir untuk mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan di PC1 atau belum. Kita kembali ke command prompt, kita ketikkan dir, kemudian enter. Nah, ini sudah tersimpan filenya. Kemudian setelah itu kita buat koneksi. Kita buat koneksi ke FTP server dengan masukkan perintah ftp 434343.2, enter. Kita masukkan username-nya tadi coba dengan password coba juga, enter. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah terkoneksi ke FTP-nya, kita upload pesan di command prompt dengan mengetikkan perintah put pesan pc1.txt. Seperti ini, kita enter. Nah, sudah terupload pesannya. Selanjutnya kita masukkan perintah dir untuk memastikan file sudah terupload. Kita masukkan kembali dir. Nah, seperti ini sudah terupload. Ada pesan pc1.txt. Lalu kemudian kita cek lagi FTP-nya, yaitu dengan perintah ftp 434343.2, enter. Seperti ini. Lalu kemudian kita buka pada laptop. Saya coba buka pada laptop, kita buka desktop. Kemudian kita buat koneksi. Kita buka command prompt. Kemudian kita coba apakah file ini, kita coba hubungkan dulu ke server. Nah, sudah terkoneksi. Kita masukkan username coba dengan password coba, enter. Nah, sudah. Kemudian kita download pesan dari PC1 dengan mengetikkan perintah get pesan pc1.txt. Seperti ini. Kemudian kita buka text editor, buka file, open. Nah, di sini sudah ada pesan pc1.txt. Berarti file sudah terdownload di laptop kita. Seperti ini. Nah, ini ada pesannya, yaitu ini isi pesan dari PC1, dan percobaan pun berhasil. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.